Legenda Palasik Tuduang adalah salah satu cerita mistis yang mengakar kuat dalam budaya Minangkabau, Sumatera Barat. Tuduang, atau kanduang, dalam bahasa Minang berarti terpotong atau buntung, yang merujuk pada wujud makhluk ini yang dipercaya hanya berupa kepala dengan organ dalam yang menggantung saat berkeliaran. Catatan sejarah tertulis yang pasti. Beberapa versi menyebutkan bahwa Palasik berasal dari manusia yang mendalami ilmu hitam tingkat tinggi, bahkan ada yang menganggapnya sebagai hasil perjanjian dengan kekuatan gelap. Selain itu, ada anggapan bahwa legenda ini muncul karena adanya kasus orang yang tiba-tiba kaya tanpa sumber yang jelas, serta kejadian anak kecil yang sakit misterius dan meninggal, yang kemudian dikaitkan dengan aktivitas Palasik. Wujud pada siang hari tampak seperti manusia biasa, namun pada malam hari bisa melepaskan kepalanya dari tubuh dan melayang-layang. Ciri khas orang yang memiliki ilmu Palasik dipercaya tidak memiliki cerukan di antara hidung dan mulut. Mangsa utamanya adalah bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan, baru lahir, maupun yang telah meninggal dan dikubur. Ada 3 jenis Palasik berdasarkan mangsanya, yang memakan janin dalam kandungan, yang menghisap darah balita, dan yang memakan jasad bayi dikubur. Gejala pada korban, bayi yang terkena pengaruh Palasik akan mengalami demam tinggi, menangis terus-menerus, ubun-ubun cekung, tubuh kurus, dan akhirnya meninggal. Cara perlindungan masyarakat Minangkabau memiliki berbagai cara untuk menangkal Palasik, seperti menaburkan garam di sekitar rumah atau tempat tidur bayi, menggunakan daun pandan atau duri ikan yang dianggap tidak disukai makhluk halus, serta membuat jimat dari kain yang berisi bawang putih dan kemiri yang telah didoakan, disebut dasun. Selain itu, jika bertemu Palasik saat menggendong bayi, dipercaya harus mengatakan bahwa anak tersebut adalah milik Palasik agar tidak diserang. Pewarisan ilmu Palasik dipercaya bisa diwariskan hingga 7 turunan, bahkan ada yang menyebutkan bahwa penganutnya tidak bisa meninggal sebelum mewariskannya, dan cara pewarisannya bisa melalui berjabat tangan saja. Cara serangan, selain menghisap darah atau memakan jasad, Palasik juga bisa menyerang dengan mengelus perut ibu hamil atau menusuk bayi di leher lengan, serta menghisap janin melalui vagina ibu hamil tua. Nama penyakit, gejala yang dialami korban sering disebut sebagai penyakit AIN, dan ada juga yang mengalami diare atau muntah tanpa henti. Selain gejala yang Anda sebutkan, cara perlindungan tambahan, selain yang sudah disebutkan sebelumnya, masyarakat juga menggunakan jimat, simaik, tangkal lasik, gelang besi putih, pakaian terbalik, benang cerano hitam yang dibacakan mantra, atau menempatkan daun dusun tungga untuk menangkalnya. Dampak jika tidak mewariskan, penganut yang belum mewariskan ilmu bisa mengalami sakit berkepanjangan dan tidak dapat meninggal dunia dengan tenang, sehingga kadang keturunan yang enggan pun terpaksa menerima untuk mengakhiri penderitaan orang tua atau nenek moyangnya. Hubungan dengan kekayaan, ada anggapan bahwa ilmu Palasik bisa memberikan kesaktian dan kekayaan kepada yang menguasainya, sehingga ada sebagian orang yang mencari penganutnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan tersebut, meskipun hal ini dianggap tidak benar oleh sebagian besar masyarakat.